Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di Eagle Cinema Talk. Terima kasih untuk semua partisipan yang udah registrasi dan bergabung di hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada dua orang narasumber kita yang akan bicara lebih banyak hari ini. Saya hanya jadi pematik diskusi saja sebenarnya. Ada Mas Yuda. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam. Ya, ada Mas Hamzah Sahal juga. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salam dari Bekasi. Wah, dari Bekasi, Mas Hamzah. Ini Mas Yuda di mana nih? Depok. Di Depok. Oh, oke. PSBB semua ya, Mas ya, daerah situ ya? Ya. Ya sebulan lebih. Waduh. Tapi mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ya pandemi ini walaupun mempengaruhi mungkin aktivitasnya Mas Yuda, Mas Hamzah, tapi kita sangat bersyukur masih diberi diberi kesehatan, dan juga Mas Yuda sama Mas Hamzah masih meluangkan waktu agar bisa sharing sama kita hari ini. Oke, sebelumnya kawan-kawan yang lain yang sudah berpartisipasi di sini sudah pada nonton ya, pasti insya Allah sudah pada nonton semua film dari Mas Yuda dan Mas Hamzah ini yang judulnya Jalan Dakwah Pesantren. Kemarin saya pribadi pun bersyukur sekali nih ketika film ini mau di-upload di Rekamdok ya, di channelnya Rekamdok di YouTube. Karena sebelum-sebelumnya film ini kan tidak bisa dengan mudah kita menontonnya, harus limited access. Artinya kalau teman-teman sempat datang ke beberapa festival film yang memutarkan film ini, sempat menonton film Jalan Dakwah Pesantren ini. Oke, ini kita akan bincang-bincang terlebih dahulu mungkin tentang filmnya ya. Tapi sebelumnya saya kenalin dulu Mas Yuda. Pastinya kalau kawan-kawan sudah nonton pasti tahu Mas Yuda di sini bertugas di film ini sebagai sutradara dan juga produser, dan ada juga Bang Hamzah Sahal. Mas Hamzah Sahal di sini juga bertugas sebagai produser juga di film ini dan juga sebagai tim research ya, tim research. Ini yang juga kemudian ini menarik nih bicara tentang riset film ini juga. Tapi nanti saya akan tanya-tanya lebih lanjut bersama dua orang narasumber kita. Terlebih dahulu saya mau ngobrol dulu dengan Mas Yuda terlebih dahulu deh. Mas Yuda, kenapa harus angkat tentang pesantren sih Mas Yuda? Aku belum tahu nih kalau Mas Yuda apakah punya biografi punya latar belakang nyantri juga kayak Mas Hamzah, atau kenapa bisa punya ide tentang ini Mas, bisa ngangkat tentang pesantren? Ya, terima kasih teman-teman semua. Suaraku jelas kan? Alhamdulillah jelas. Ya, oke. Ya, jadi sebetulnya nih film ini kan 2015 kita mulai produksi. Jadi awalnya tuh memang ajakan dari Mas Hamzah sebetulnya. Jadi waktu itu kan kebetulan memang beliau ini pernah nyantri gitu di PAPIAK Jogja, terus ada keinginan untuk mengangkat kisah sisi lain dari pesantren gitu kan. Terus kebetulan ketemu saya yang saya sebetulnya memang nggak pernah nyantri, nggak pernah punya background santri, tetapi saya besar di lingkungan yang sebetulnya juga banyak pesantren di daerah saya itu, ya kan. Punya ketertarikan juga yang besar terhadap dunia pesantren. Ya udah, karena kita cocok visi misinya, lalu kemudian kita putuskan ya kita jalan aja gitu. Kita coba produksi dengan hasil riset yang sudah pernah dibuat sama Mas Hamzah. Nah, awalnya juga waktu itu kita syuting film ini kan ibaratnya nyicil gitu. Semampunya kita jalan syuting ya jalan gitu kan. Kalau budgetnya nggak ada ya kita break dulu gitu kan. Lalu kemudian di tengah jalan itu kemudian masuklah ada Pak Mustadin. Kebetulan beliau ini orang di Kemenak yang juga punya konsen di dunia pesantren gitu kan. Lalu kemudian ya karena visi misinya sama, kita lalu kemudian mendapatkan ya bantuan lah untuk kemudian
uangnya itu kita pakai operasional untuk kita keliling ke banyak tempat gitu. Jadi ya kita memang ingin bicara tentang dunia pesantren dari sudut pandang kita ingin bicara Islam gitu sebetulnya, tapi dari sudut pandang pesantren, ya kan. Pesantren ini kan lembaga pendidikan yang boleh dibilang paling tua di Indonesia, di Nusantara. Jauh sebelum ada Budi Utomo dan lain-lain itu. Dan itu yang membuat saya secara pribadi tertarik untuk mencari tahu lebih dalam apa sih pesantren ini kan. Dan khususnya kan pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Pesantren-pesantren tua yang memang punya sejarah yang panjang sekali, bukan hanya dalam dunia pendidikan, tapi yang punya peran juga dalam dalam mendirikan bangsa ini, negara ini gitu. Akhirnya ya sepanjang 2015 itu kita syuting akhir, lalu kemudian sampai 2016 pertengahan, terus kemudian kita juga ngumpulin foto-foto, video lama, lalu kemudian rilisnya 2016 Agustus tanggal 14, ya tepatnya tanggal itu 14 Agustus 2016, seperti itu. Jadi memang ya ini adalah salah satu keinginan kita yang pengen ngasih sedikit kontribusi lah terhadap dunia pendidikan khususnya pesantren. Itu sih. Berarti Mas Yuda sebenarnya belum nggak punya background nyantri sebenarnya ya. Tapi lingkungan di kampung ataupun di tempat tinggal itu dekat nggak sih Mas sebenarnya dengan atmosfer suasana pondok gitu? Ya cukup betul, karena kan saya dulu ngaji di masjid lah, yang kebetulan juga semua guru ngaji saya kan orang pesantren. Jadi di Banyuwangi itu di tempat dekat saya itu ada satu pesantren gede namanya Blok Agung. Itu nama ininya Darussalam aku lupa. Tapi nama terkenalnya itu pesantren Blok Agung. Itu pesantren gede sekali. Dan telah melahirkan banyak tokoh lah, hebat. Jadi ya saya cukup secara visual saya cukup tertarik dengan kehidupan pesantren gitu kan. Walaupun saya sendiri nggak pernah nyantri, saya nggak pernah terlibat langsung dalam urusan belajar mengajar, tapi ketika saya melihat secara visual, ini menarik sekali memang pesantren itu kan. Culture yang ini Indonesia sekali gitu. Di situ semuanya ada. Betul. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, ada yang dari Ambon, semuanya ada tumpuk di situ. Itu baru satu pesantren yang aku lihat gitu waktu itu ya. Waktu zaman aku kecil sampai SMA. Lalu kemudian begitu saya kuliah ke Jogja kan saya melihat lingkup pesantren lagi yang lebih gede. Kebetulan waktu itu yang pertama kali saya lihat di Jogja itu ya pesantren Krapyak itu. Karena kebetulan pesantren Krapyak itu ya? Ya, karena dulu saya punya temen yang kosnya itu deket situ. Jadi saya sering main ke kosnya teman itu dan saya sering lewatin pesantren itu. Iya. Nah, jadi ketertarikan itulah yang kemudian cocok klop sama misi dan visi dan keinginannya Mas Hamzah ini yang kebetulan sudah berkecimpung lama. Berarti nggak ada kegelisahan tertentu ya Mas Yuda? Kegelisahan tertentu melihat dunia pesantren gitu mungkin? Kalau kegelisahannya kan waktu itu karena kita ngomongin soal kita ngomongin soal keberagaman gitu kan. Kita ngomongin, jadi yang pengin saya bicarakan ketika saya bikin film dokumenter itu kan pesantren itu kan kita ngomongin Islam gitu. Kita bicara Islam, tapi dari sudut pandang pesantren yang bisa menerima murid dari berbagai macam suku, ya kan, ras gitu kan, dan di situ semua mereka berbaur gitu. Nah, ketika kita ngomong pesantren itu, ya kita ngomong Indonesia otomatis kan. Nah, jadi ada sisi lain yang memang aku pingin ngomongin di situ. Terutama soal bagaimana kita bicara soal keberagaman, kita bicara soal toleransi, terus kita juga bicara soal ya budaya Indonesia itu sendiri gitu. Dan bagaimana kemudian Islam ini juga berkembang melalui pesantren-pesantren itu yang kemudian jumlahnya banyak sekali kan di Indonesia. Seperti itu. Jadi kegelisahan saya waktu itu memang saya melihat bahwa pesantren ini unik gitu. Sebuah dunia kecil yang
yang jumlahnya banyak sekali kan di Indonesia ini kan. Di Jawa aja ada berapa ribu. Iya. Belum lagi di Sumatera, belum lagi Jawa di Kalimantan. Timur, ya kan. Dan yang belajar itu nggak cuma dari satu suku, bahkan bermacam-macam gitu. Betul. Dan ketika waktu itu syuting di pesantren Tegalrejo di API, itu bahkan setiap kamar yang ada di sana tuh ditulisin dengan nama-nama kota, ya kan. Cilacap gitu kan. Terus apa namanya Purwokerto. Jadi nama-nama kamar tuh nama-nama kota. Jadi yang tinggal di situ, yang tidur di situ nggak cuma dari anak Cilacap, tapi bercampur sebetulnya. Oke, Mas. Ini ada yang ada yang pertanyaan agak sedikit klasik, tapi kadang jarang ditanyakan gitu, karena orang-orang riset di dokumenter itu kan ya kadang-kadang memang ketika pengerjaan sebuah film kadang memang si sutradaranya sendiri itu yang langsung melakukan riset gitu. Tapi ini kan ada di film ini, saya nggak tahu nih cerita secara detailnya seperti apa. Makanya kita pengen tahu apakah memang di sini yang benar-benar riset secara full itu adalah Mas Hamzah Sahal, atau Mas Yuda juga berbarengan dengan itu juga melakukan riset gitu. Tapi selama proses riset sendiri itu ada kendala nggak sih Mas? Kendala yang bisa yang sering, misal kalau misalnya pemula filmmaker itu kan masuk ke dalam sebuah lingkungan gitu kan yang akan dia filmkan, itu kan nggak gampang gitu. Tapi kalau buat Mas Hamzah dan Mas Yuda dalam melakukan riset di film ini seperti apa, Mas? Oke. Saya dulu atau Yuda dulu? Boleh, Mas Yuda dulu. Oh ya. Jadi kan film ini memang secara bentuk ya, kalau kita mau bentuk kan dari awal sebetulnya kan memang kita pengen bentuknya itu ya ada interview ya kan, lalu kemudian ada footage lama, foto, video gitu kan. Nah. Jadi memang kita waktu itu pengen bentuknya ini expository. Jadi karena bentuknya expository, jadi kita berusaha mengekspos semua material yang ada. Jadi risetnya waktu itu kalau aku secara pribadi ya, jadi Mas Hamzah kan sempat dia bikin skrip ya, skrip, lalu kemudian ada gambarannya nanti akan interview siapa, pertanyaannya apa, lalu kemudian menjelaskan apa seperti itu kan, karena aku rasa dia udah cukup lama paham tentang dunia pesantren. Nah, kalau aku kemudian lebih berusaha untuk mencari kira-kira dengan apa yang nanti akan diucapkan oleh si subjek ini atau narasumber ini, visualnya apa kan gitu. Karena yang kita butuhkan kan adalah kemudian memvisualkan ini, ya kan. Jadi ada visual-visual yang selalu mendukung apa yang diucapkan oleh narasumber. Jadi waktu itu ya saya main ke apa namanya Perpusnas gitu kan, lalu kemudian ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, lalu kemudian juga dikasih buku-buku banyak juga dari Mas Hamzah. Lalu kemudian juga waktu itu kita main ke rumahnya Ahmad Baso, salah satu penulis buku juga tentang Islam Nusantara. Beliau banyak sekali menulis buku tentang Islam Nusantara, dan banyak juga kemudian kita mendapatkan gambaran-gambaran yang cukup mewakili dan cukup cukup tepat untuk memvisualkan apa yang kemudian diucapkan oleh narasumber. Ini penjelasan lebih lanjut kata Mas Yuda tadi terkait research, karena memang jenengan namanya juga saya lihat tim research di film ini. Bisa diceritain Mas gimana ceritanya proses research? Sebetulnya Jalan Dakwah Pesantren bukan satu film yang ideal ya untuk film dokumenter yang agak mendalam dan merepresentasikan pesantren. Waktu itu sebetulnya pertama kita ambil gampangnya karena ada deadline kan. Ada deadline. Makanya narasumber yang kita wawancarai, pesantren yang kita datangin itu semuanya kenal baik. Semuanya kenal baik. Semuanya kenal baik, mulai dari Gus Mus, Gus Yusuf di Tegalrejo, lalu di
di Jombang dan lain-lain, semuanya kenal baik, dan saya tidak 2-3 kali datang ke pesantren itu. Oke. Jadi sebetulnya udah sangat familiar, baik secara visual ataupun mindset para kiainya, para ulamanya, para ada apa di pesantren sana, pelajaran apa yang khas, itu sudah menempel di sebagian, beberapa udah saya pernah tulis. Di samping itu ya karena saya tinggal di pesantren 10 tahun ya, jadi setelah itu juga kemana-mana keluar masuk pesantren ya, jadi tidak ada hal yang repot sebetulnya pada waktu itu, karena nama saya nama saya sudah, ya kita sudah berteman lah kira-kira begitu dengan para kiai, dan itu saya kira kata kunci itu sih saya kira soal riset. Thank you Mas Hamzah. Mas Yuda, kita tahan dulu, saya kasih kesempatan buat teman-teman partisipan yang sudah bergabung di Zoom kali ini. Mungkin yang ingin bertanya boleh kasih kode raise hand ya, artinya bisa kasih kode, nanti saya akan kasih kesempatan. Untuk sesi pertama ini saya ngasih 2 kesempatan dulu untuk 2 penanya. Di chat juga sudah ada yang bertanya, ini mungkin ada Rizal Maula, mungkin boleh di open mic-nya untuk Rizal Maula, bisa langsung ditanyakan aja kedua narasumber kita ini. Tadi Gilang tadi ada tuh. Mas Gilang. Halo. Nah, ini Mas Gilang nih. Ini people ini. Halo Mas. Silakan, Mas Gilang. Mas Yuda, Mas Hamzah. Kalau kita masuk ke beberapa pesantren yang terutama membuat program sebuah tayangan dokumenter, sebenarnya ada nggak sih tipsnya untuk menemukan sebuah konflik? Terutama kalau misal kita dibatasi dengan syuting yang waktunya terbatas, misalkan tadi hanya 1 minggu gitu. Jujur kalau kita berbicara kehidupan di pesantren itu ya hanya mengaji dari pagi sampai malam gitu terus Mas, belajar Al-Quran dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menemukan satu konflik yang mungkin cukup menarik dan tidak banyak orang tahu, agar produk dokumenter ini tidak hanya sebatas sebagai produk jurnalistik gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita jalan ke suatu tempat, apalagi ke tempat-tempat kayak pesantren gitu, kita membangun satu cerita, mengambil gambar ini itu, biasanya ada request pesanan dari kiai-kiainya atau dari pengurus-pengurus sana, Mas, yang ini bagian ini diambil dong, yang bagian ini diambil dong. Nah, bagaimana menyiasati hal-hal seperti itu, Mas? Gitu. Oke. Monggo Mas Yuda duluan nih, boleh. Kalau dari aku sih tergantung topik sama sudut pandang yang mau kita bicarakan ya. Kalau contohnya kayak Jalan Dakwah Pesantren kan memang kita sebetulnya kan ini film dokumenter tentang pesantren for beginner gitu kan. Jadi buat orang yang ingin tahu dunia pesantren seperti apa ya nonton film ini gitu. Nah sebetulnya kan kita juga punya keinginan untuk membahas pesantren dalam sisi yang lain, ya kan, mungkin nanti next lah Jalan Dakwah Pesantren part 2 atau part 3 atau part 4 gitu. Jadi karena sebetulnya memang masih banyak sekali sudut pandang yang bisa kita ambil untuk kalau kita bicara pesantren. Nah, kalau pertanyaan Mas Gilang tadi sih kembali sebetulnya kemana sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita memang ingin nyari kontroversinya, ya tinggal kita gali kan. Kayak tadi Mas Hamzah sempat mention soal bagaimana sih kehidupan pribadi para santri di sana, ya kan, yang secara real mereka nggak pernah ibaratnya melihat cewek gitu kan, nggak pernah melihat perempuan. Pasti kan secara alamiah, secara hal-hal pribadi kan pasti akan muncul hal semacam itu. Nah mungkin kayak gitu bisa digali, atau sisi yang lainnya, ya kan. Nah jadi untuk mencari konflik, mungkin bukan konflik sih sebetulnya, mencari sisi lain sih lebih tepatnya ya kalau aku ya melihatnya. Tergantung sudut pandang kita mau apa dulu nih. Seperti itu sih kalau dari aku. Ya. Baik, Mas Hamzah boleh Mas menambahkan sedikit Mas? Tidak mungkin pesantren hanya yang tidak mungkin pesantren menelurkan atau melahirkan seorang tokoh kaliber Nurcholish Madjid atau Gus Dur atau banyak hal jika kegiatannya hanya ngaji, sholat, dan lain-lain. Banyak sisi yang menarik sekali di pesantren. Kalau kita membaca sejarahnya Rendra itu ketika dicekal oleh Orde Baru tahun 70-an akhir, itu pentas-pentasnya di pesantren. Itu pesantren-pesantrennya di pesantren. Itu sangat,
kalau tadi bilang istilahnya konflik itu sangat dramatis, sangat dramatis. Di sisi politik misalkan, politik itu tidak pernah lepas dari dunia pesantren. Dunia pesantren tidak pernah lepas dari politik. Tidak hanya ngaji, kalau kita melihat banyak sekali mural-mural, kalau kita datang ke pesantren Tulungagung, Peta, ini pesantren tarikat sebetulnya, itu ada satu mural yang menurut saya keren-keren. Misalkan ada mural itu kiai ya, berbusana kiai, ada sorban, ada sarung, lalu mukanya tikus gitu. Itu sangat dramatik, itu sangat filmis. Dan banyak sekali tema-tema yang bisa kita ambil. Oke, thank you Mas. Ini waktu kita yang sebenarnya sangat padahal makin ujung makin seru ini ya. Waduh. Makanya. Teman-teman juga banyak yang udah mulai nanya juga ini kayak. Aduh, iya nih, kurang lama nih sebetulnya nih. Aduh. Ada Mas Muklisin Aklis ini merasa sangat berterima kasih bisa memaksa pembuat film untuk bersedia. Oh, ada. Ya, kita pernah muter di sana dulu di. Oh iya. Oke. Mohon maaf ini ya semuanya partisipan, abang-abang, kakak-kakak yang udah gabung. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi ini sudah di ujung sesi kita di Cinematalk, Eagle Cinematalk kali ini. Aku terima kasih sekali ini atas sharing-sharing yang luar biasa. Juga terima kasih juga untuk Mas Yuda, Mas Hamzah yang sudah memproduksi sebuah film yang cukup membuka cakrawala pemikiran ya, mengubah perspektif kita mungkin buat teman-teman yang jauh pengetahuannya tentang pesantren, mungkin dengan menonton film tentang pesantren Jalan Dakwah, insya Allah mengubah perspektif, menambah pengetahuan kita. Terima kasih Mas Yuda, Mas Hamzah juga atas waktunya sudah mau sharing, meluangkan waktu di sela-sela menuju berbuka puasa ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mas Hamzah, Mas Yuda, ditunggu karya-karya berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin kesimpulan singkat dari saya itu, saya sangat kagum dengan sebuah kata-kata yang saya nonton di film Pesantren Jalan Dakwah. Itu ada pamflet yang itu sampai saya screen capture, itu ada tulisannya religion without knowledge is like a bird without wings. Jadi itu luar biasa sih, luar biasa. Mudah-mudahan mudah-mudahan sesi ini juga bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semuanya. Terima kasih semua partisipan yang sudah bergabung, semua yang sudah bertanya juga. Nanti terkait giveaway yang sudah dijanjikan akan dihubungi langsung oleh tim Eagle Awards. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.